apa namanya Ustaz yang ada di Madura saja Ustaz apa pribadi kami juga baru tahu karena beliau kemarin yang merekomendasi ini di Asia yang pernah certified untuk musik ngajian sehingga tak bisa dadakan sama istri saya katanya certified saja karena saya menyimak sama piano juga tidak bisa tidak diangkat. Waduh ini dadakan karena Pak Arif tadi menyampaikan WA-nya sudah jam 4 pagi semua persoalannya karena saya bukanya sudah mau maghrib baru buka WA sehingga ini kok tidak ada mereka siapa satu Ustaz Ibrahim saya kemarin habis isi di Aisyah pengajian di Aisyah. Oleh karena itu nanti supaya Ustaz Ibrahim memperkenalkan diri langsung karena saya belum paham betul. Oleh karena itu untuk meningkat waktu mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita persilakan kepada Ustaz Ibrahim untuk memberikan kajian pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la 'azima li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila ridwani al-hadi ila ihsani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita di taman di antara taman-taman surga. Satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, jika engkau mendapati taman surga maka singgahlah. Kemudian sahabat bertanya, apa kata surga itu ya Rasul? Taman surga dunia adalah hilaful dzikr, taman-taman zikir atau majelis ilmu, majelis ilmu. Inilah gambaran taman-taman surga dunia, di mana orang yang masuk ke dalam majelis ilmu pasti merasakan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Karena orang yang masuk ke dalam surga di akhirat pun demikian yang dia rasakan. Ada ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Dan juga tentu bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kesempatan untuk hadir ke majelis ilmu. Mengapa semakin seringnya ibu bapak hadir di majelis ilmu, maka sejatinya sedang memperpendek jaraknya menuju surga. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu, Allah mudahkan jalan-jalannya menuju surga. Semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini, Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju surga. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di Masjid Nurul Iman ini, semoga Allah kembali perjumpakan kita dengan baginda Rasulullah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam teriring kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah yang berbahagia. Sebelumnya saya 5 menit menjelang adzan maghrib dapat telepon
Pak Amir ya. Ustaz, ini begini bisa menggantikan Ustaz? Baik, insya Allah. Karena saya tinggal sekitar 2 menit dari sini ya. Rumah saya di selatannya Masjid Al-Furqan, 5 langkah dari Masjid Al-Furqan. Alhamdulillah, saya baru 1 bulan Bapak Ibu menjadi warga Baturan. Baru 1 bulan menjadi warga Baturan. Kenapa pindah ke Baturan? Alhamdulillah. Mohon izin saya minum dulu ya. Saya pindah ke Baturan ini mendapatkan amanah dari Allah untuk mengurus santri-santri penghafal Quran di Bapak. Rumah Quran Ihfadillah namanya. Lokasinya di Gerian 6 ya, di Gerian dekat dari Tukulilin. Di situ ada rumah warna hijau di depan gang 6. Baru berjalan 1 bulan, tepat di 4 Agustus kemarin, mulai program menghafal Quran. Santrinya ada 10 orang menghafal Quran dari luar Jawa semua, Ibu Bapak. Ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada dari Papua. Ustadznya ada 2, dari 1 dari Kalimantan, 1 juga dari Papua. Kok dari luar Jawa semua Ustaz? Karena memang ini adalah anak-anak yang memiliki semangat ingin menghafal Quran. Akhir mereka ke sini, kami buat program rumah Quran. Ini sedikit perkenalan, nanti akan kami lengkapi di penghujung kajian ini. Saya pribadi, nama saya Rifai Al-Haq. Saya aslinya Balikpapan, Kalimantan Timur. Tetangganya IKN. Jadi rumah pulau 1 jam dari IKN. Dekat dengan IKN. Karena saya aslinya Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi kebetulan saya ngisi kajiannya bahasa Indonesia, bahasa Jawanya kebetulan 1. Mohon izin ya Bapak Lurah ya, dan semua yang hadir di sini, mohon izin kami menyampaikan kajian ini dengan bahasa Indonesia. Ya, saya datang ke sini bersama para santri-santri kami. Tadi niatnya kami hadir untuk mendapatkan nasihat-nasihat kepada Allah. Ustaz yang menghalangan, kami diminta untuk menggantikan. Dan saya pun hadir bersama anak istri saya di sini dan bersama-sama ingin hadir ya mendengarkan nasihat. Alhamdulillah santri kami setiap malam Bapak Ibu keliling ke masjid-masjid ikut kajian. Ya, hari Senin kemarin di Ar-Rahman, biasanya di Nur Islam. Hari Selasa di An-Nur, tapi malam ini di sini. Ya. Hari Rabu di Masjid Al-Furqan. Hari Jumat di Masjid Al-Hikru, hari Sabtu Masjid Al-Hikmah, Bea Cukai, hari Ahad Masjid Al-Muhajirin. Jadi keliling setiap malam belajar menuntut ilmu bersama para ustaz ya. Alhamdulillah, atas izin Allah saya diberikan kesempatan bisa belajar kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Tahu Mesir di Bapak Ibu? Ya, Mesir di Timur Tengah, luar negeri. Alhamdulillah juga pernah belajar sebentar di Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan juga Februari 2020 pernah belajar di Masjidil Aqsa Palestina. Yaitu Nafis. Bukan Masjidil Aqsa yang di Klaten. Karena ada juga yang di Klaten.
Yaitu sedikit perkenalan singkat yang dapat kami sampaikan. Insya Allah nanti menghubungkan yang saya tadi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam yang mulia ini kami akan membahas satu ayat di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 29. Surat Fatir ayat 29, juz 26. Juz 26 surat Fatir ayat 29, halaman 437. Saya bacakan terlebih dahulu, mohon jamaah menyimak dan memperhatikan. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, dia simak agar mendapatkan rahmat. Saya bacakan ayat 29 surat Fatir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum Artinya, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah Al-Quran, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Yang pertama membaca Quran, yang kedua wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, yang ketiga berinfak dari rezeki yang kami berikan kepadanya, sirran wa alaniyah, baik infaknya diam-diam ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Tiga golongan ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang-orang yang mengharapkan balasan tak terbatas. Apa maksudnya? Tiga golongan inilah orang-orang yang Allah berikan ganjaran pahala tanpa batas. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang mendapatkan ganjaran pahala tanpa batas, kebahagiaan yang tak terhingga dunia akhirat, adalah yang membaca Quran. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Apakah kita membaca Al-Quran selama ini hanya di bulan Ramadan? Biasanya kita baca Quran itu hanya di bulan Ramadan. Tentu tidak demikian. Al-Quran adalah kitab umat Islam, menjadi pedoman hidup orang Islam. Al-Quran juga yang menjadi penolong bagi pembacanya. Nanti kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan kepada pembacanya. Jadi jamaah, panjenengan yang ketika di dunia suka membaca Al-Quran, nanti di akhirat Al-Quran akan datang menjadi pembela. Al-Quran akan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, fulan dulu di dunia membasahi lisannya dengan Al-Quran.
dia mengambil air wudhu, kemudian menghadap kiblat, kemudian dia membaca Al-Quran, maka aku meminta kepadamu ya Allah. Ini yang berkata Al-Quran Bapak Ibu, ya. Al-Quran yang kita baca akan berhadapan langsung dengan Allah, akan berkata, ya Allah, dulu dia di dunia sibuk waktunya membaca Al-Quran, aku minta kepadamu, tolong ya Allah, haramkan jasadnya dari neraka, masukkan dia ke dalam surga. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, luangkan waktu dalam 24 jam ini untuk baca Al-Quran. Panjenengan Bapak Ibu gak bisa baca satu hari satu juz, minimal 1 lembar. 1 lembar kira-kira berapa jam Bapak Ibu? Ada 1 jam? Gak ada, ya. Ustaz masih berat, saya dari sebelum subuh sudah bangun persiapan kerja, pulangnya malam Ustaz, nggak ada waktu untuk baca Quran. Susah 1 lembar itu Ustaz. Baik, kalau nggak bisa 1 lembar, 1 halaman Bapak Ibu, 1 halaman, ya. 1 lembar kan kanan kiri tuh. Panjenengan baca 1 halaman aja, 1 halaman. 1 hari 1 halaman. 24 jam setiap hari Allah berikan waktu kepada kita. Masa 1 halaman gak bisa, ya? Luangkan 1 hari 1 halaman. Ustaz masih berat Ustaz. Masya Allah, ya. Kalau masih berat, paling minim Pak, paling minim 1 hari 1 ayat, ya. 1 hari 1 ayat. Hari ini panjenengan baca Alif Lam Mim, sudah. Besok lagi Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sudah. Besok lagi 1 ayat. Gak apa-apa, ya. 1 hari 1 ayat, yang penting istiqomah, yang penting konsisten. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan khairul a'mali ajwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. 1 ayat tapi konsisten, istiqomah, itu amalan terbaik. Sama, panjenengan gak bisa sholat duha 8 rakaat, gak apa-apa 2 rakaat, yang penting konsisten. Panjenengan gak bisa sedekahnya banyak, dalam jumlah yang banyak, gak apa-apa, sehari 1000 misalnya, gak apa-apa, yang penting istiqomah. Karena ini adalah amalan terbaik, sedikit tapi konsisten, ya. Jangan dimuliakan Allah. Orang yang tidak meluangkan waktunya membaca Al-Quran, gelisah Pak hidupnya, gelisah. Orang yang tidak meluangkan waktunya membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, gelisah hidupnya. Allah telah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Siapa yang tidak meluangkan waktunya selama di dunia untuk baca Quran, untuk menghadiri majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian Al-Quran, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Niscaya dilanda kehidupan yang susah, sempit, gelisah. Bisa dipastikan Pak, kalau panjenengan Bapak Ibu setiap hari nggak baca Quran, pasti makin terasa banyak masalah. Ya, pasti banyak masalah, baik itu berhubungan dengan rumah tangga, berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan kendaraan, pokoknya ada saja. Karena apa? Karena dia tidak lagi meluangkan waktunya untuk Al-Quran. Nah, maka ini penting yang paling diingatkan Allah, luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Dan segala sesuatu yang berkaitan Al-Quran itu Bapak Ibu pasti mulia, pasti mulia. Al-Quran diturunkan ke malaikat Jibril melalui perantara malaikat Jibril, menjadikan beliau sebagai Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat.
Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW menjadikannya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, menjadikan Ramadan Sayyidul Syuhur, pemimpin para bulan. Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar, menjadikan Lailatul Qadar Lailatul Khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan umat Nabi sebagai khairul ummah, umat terbaik sepanjang zaman. Bapak Ibu, bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Umat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, umat yang pertama masuk ke dalam surga Allah adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah habis semua umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, baru diikuti oleh umat-umat Nabi. Ya, maka jamaah yang dimuliakan Allah, penting sekali meluangkan waktu bersama. Ya, harus ada. Setiap hari harus ada. Ya. Awali pagi hari dengan membaca Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, wa aqamus shalah. Dirikan sholat. Jamaah, sholat ini merupakan perkara yang wajib. Nah, Allah mewajibkan hanya sholat 5 waktu. Adapun sholat-sholat yang lain, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, sholat taubat dan sebagainya, ini semua sunnah. Yang diwajibkan bagi kita adalah 5 waktu salat. Jangan diberangkat Allah, maka ini merupakan perintah yang tentunya menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Dan bapak-bapak itu sholatnya di masjid, ya, sholatnya di masjid, ya, 5 waktu, sholatnya di masjid. Yang sholat di rumah itu ibu-ibu, waktu juga di masjid, ya. Jadi yang sholat di rumah itu Pak, namanya ibu-ibu solehah. Jadi masih juga. Jadi kalau ada bapak-bapak suka sholat di rumah, ini namanya bapak-bapak solehah. Ya. Jadi nggak punten, harus ada luangkan waktu kita ke masjid. Ini merupakan perkara yang diwajibkan. Sampai ada salah seorang sahabat jemaah, dia pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat ini buta matanya, bertanya kepada Nabi untuk diberikan. Dia bertanya, ya Rasul, saya ini buta. Apakah ada keringanan untuk saya tidak sholat ke masjid? Nabi pun memberikan keringanan untuknya bisa pulang, ya. Baru berapa langkah, Nabi pun bertanya, apakah kamu mendengar seruan adzan berkumandang? Iya, saya mendengar. Kalau begitu, kamu tetap sholat di masjid. Allah, ya. Orang yang buta saja disuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memenuhi panggilan adzan, sholatnya di masjid. Ya, apalagi kita ya, Allah berikan kesehatan, ya. Tangan, kaki, penglihatan, ya, semuanya Allah berikan, maka ini menjadi keharusan untuk hadir, ya, salat berjamaah. Dan ternyata jemaah, perjalanan terjauh bukanlah perjalanan keluar kota mana-mana. Ternyata perjalanan terjauh adalah perjalanan ke masjid. Berapa banyak orang yang jalannya ke masjid hanya sekitar 2-3 menit atau 5 menit, tetapi sungguh dia tidak bisa hadir ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan terberat bukan perjalanan pergi safar keluar negeri dan sebagainya. Perjalanan terberat adalah perjalanan ke masjid. Dia bisa pergi kemana-mana, ke luar negeri dan sebagainya, tapi memenuhi panggilan Allah sungguh berat sekali. Jadi inilah perjalanan terberat, perjalanan terjauh, perjalanan tersulit adalah perjalanan ke masjid. Hanya orang-orang yang Allah titipkan keimanan di dalam hatinya yang bisa memenuhi panggilan Allah ke rumah Allah menunaikan salat berjamaah.
Karena jamaah yang dilakukan Allah penting ya, menunaikan sholat lima waktu. Kalau sudah terbiasa sholat lima waktu ini sudah menjadi rutinitas kita, ya, sudah bisa 5 waktu ke masjid, sempurnakan dengan sholat sunnah, ya, sempurnakan dengan sholat sunnah. Tidak bisa dengan jumlah yang banyak, silakan tunaikan dengan jumlah yang sedikit tapi konsisten. Khususnya jamaah yang dimuliakan Allah, 2 sholat sunnah yang diusahakan tidak tertinggal, sholat sunnah witir dan sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi ini 2 sholat sunnah yang sampai akhir ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ditinggalkan, sholat sunnah witir dan sholat qobliyah subuh. Ya. Makanya ketika kita tidak bisa menunaikan sholat witir di sepertiga malam, diperbolehkan sholat witir itu sebelum tidur jemaah. Ya, kalau tidak bisa bangun di sepertiga malam, bisa ditunaikan sebelum tidur. Kemudian qobliyah subuh, apabila panjenengan mepet waktunya iqomah, misalkan datang ke masjid, waktu iqomah tinggal kurang 30 detik misalnya, ya, atau kurang 40 detik. Ini kan waktunya sangat tidak memungkinkan menunaikan qobliyah. Maka seperti apa? Kata para ulama, diperbolehkan qobliyah subuh itu dipotong setelah subuh. Jadi setelah salam, panjenengan boleh menunaikan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh dipotong, diperbolehkan. Karena 2 sholat sunnah ini merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk tidak ditinggalkan. Terlebih qobliyah subuh, ya. Qobliyah subuh ganjarannya kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih mulia dari dunia seisinya, masya Allah. Ya. Jadi ketika dia tidak memiliki jabatan yang banyak, tinggi, kemudian hartanya juga tidak banyak, dengan dia istiqomah menunaikan qobliyah subuh, sejatinya dia adalah orang terkaya, orang terpuji, orang terpandang di dunia ini. Karena dengan 2 salat sunnah subuh, dia telah menaklukkan dunia dan seisinya. Ya, maka usahakan qobliyah subuh tidak ditinggalkan. Jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang juga kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Yang ketiga adalah orang yang gemar berinfak diam-diam ataupun terang-terangan. Tentu jamaah, yang namanya infak ini kalau ditanya yang terbaik adalah infak diam-diam. Tetapi ketika ada sebab yang bisa memotivasi orang, ya, dengan infak terang-terangan, misalnya ada penggalangan dana, ya, penggalangan dana, kemudian dipersilakan orang angkat tangan, ya. Di situ adalah kesempatan kita berinfak untuk memotivasi orang supaya juga berinfak. Ini diperbolehkan, ya. Infak secara terang-terangan, niatnya bukan untuk riya, tetapi niatnya semata-mata ingin memotivasi orang agar ikut berinfak. Maka dia telah menjalankan firman Allah, orang yang suka berinfak, ya, adalah orang yang mendapatkan ganjaran pahala tanpa batas. Jangan dimuliakan Allah. Orang yang suka berinfak sejatinya dia sedang menjual hartanya kepada Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 111 Allah berfirman, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Inna Allah ashtara, sesungguhnya Allah membeli. Perhatikan jemaah. Satu-satunya ayat di dalam Al-Quran dari surat Al-Baqarah, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, satu-satunya ayat yang menceritakan Allah transaksi jual beli dengan hambanya. Ini ayatnya ya, surat At-Taubah ayat 111. Allah berfirman, Inna Allah ashtara, sesungguhnya Allah membeli. Allah, ya, padahal Allah itu maha memiliki, maha mempunyai segala sesuatu. Tetapi di dalam ayat ini Allah katakan, Inna Allah ashtara, sesungguhnya Allah membeli.
Apa yang Allah beli? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Ternyata Allah membeli minal mu'minin, dari hambanya yang beriman. Hanya hamba-hamba yang beriman yang Allah beli. Ya, Allah beli kepada orang-orang yang beriman. Apa yang Allah beli dari orang beriman? Anfusahum wa amwalahum. Diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Diri-diri mereka adalah orang-orang yang menjual jiwanya untuk menegakkan syariat Allah. Seperti saudara-saudari kita yang berjuang sekarang mempertahankan tanah airnya di Gaza, Palestina. Mereka mati syahid insya Allah, maka sejatinya dia telah menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian wa amwalahum, Allah juga membeli dari orang beriman itu harta mereka. Harta-harta mereka Allah beli. Dengan cara apa? Orang yang suka berinfak. Jadi jamaah, ketika kita berinfak, sejatinya kita sedang menjual harta kita, menjual rupiah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jual kepada Allah, Allah bayar dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Allah balas dengan surga. Jadi orang yang suka berinfak, Allah kasih surga kepadanya. Dan ini jamaah, ketika dia berinfak, di situ tidak Allah batasi nominalnya harus besar, harus banyak, enggak jamaah. Ya, selama dia suka berinfak, maka dia sejatinya sedang menjual hartanya kepada Allah, dan Allah yang membelinya. Allah bayar dengan surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya penting ya menumbuhkan semangat berinfak, bersedekah. Terlebih orang-orang yang Allah titipkan harta berlimpah, jangan enggan dikeluarkan jamaah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah berkata, masuknya unta ke lubang jarum, masuknya unta ke lubang jarum jauh lebih mudah daripada masuknya orang kaya ke dalam surga. Masuknya unta ke lubang jarum jauh lebih mudah ketimbang masuknya orang kaya ke dalam surga, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Orang kaya yang suka mengumpulkan harta, susah dikeluarkan di jalan Allah, enggan diinfakkan, pelit untuk disedekahkan, maka sejatinya semakin berat hisabnya jemaah. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan surga. Apa kata Nabi setelah diperlihatkan surga? Sungguh aku lihat di dalam surga kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tidak memiliki harta. Kenapa orang miskin yang banyak menghuni surga? Karena mereka sangat ringan hisabnya jemaah. Orang yang semakin sedikit hartanya, maka semakin sedikit pertanyaannya. Allah akan tanya jemaah, harta kita ini dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan. Ya, dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan, itu akan Allah tanya. Maka ketika ada orang-orang kaya yang suka mengumpulkan harta tapi tidak dikeluarkan, maka sungguh sangat berat hisabnya jemaah. Sangat banyak pertanyaan Allah, dari mana untuk apa. Ya. Nah, berbeda halnya dengan orang-orang kaya yang dia kumpulkan hartanya tapi gemar dia infakkan, disedekahkan, dikeluarkan zakat malnya, masya Allah. Hartanya yang akan menyelamatkan dia dari api neraka dan sebagai wasilah masuknya dia ke dalam surga. Ya, jangan di belakang Allah. Sedikit saya ingin bercerita pengalaman saya di Mesir jemaah. Alhamdulillah, ketika kami di Mesir jemaah, masya Allah, di bulan Ramadan, ya, jemaah di bulan Ramadan. Di Mesir, ya, ketika kami di Mesir, di bulan Ramadan, masya Allah, menjelang adzan maghrib, dan ini saya juga ketika di sana memperhatikan sangat jarang ya, di sana kalau bulan Ramadan itu sangat jarang ada orang jual-jual makanan untuk buka puasa, sangat jarang. Yang ada apa?
doakan semoga bisa meneruskan ya. Nah, di Mesir jemaah, masya Allah, menjelang adzan maghrib berkumandang, orang-orang Mesir itu menyiapkan meja di pinggir-pinggir jalan. Di atas meja ini makanan-makanan berbuka puasa. Setiap ada orang lewat diberikan makanan gratis. Dan itu makanannya ada ya, makanan ringan, makanan berat, ada buah, ada snack, ada jus, macam-macam. Setiap ada lewat dikasih. Semakin cepat habis semakin senang dia. Dan itu banyak ya di pinggir-pinggir jalan. Saya pernah naik angkot melewati 4 halte jemaah. Ya, 4 halte tempat pemberhentian ya. Ini ngaji sambil ngomong. Ketika saya melewati 4 halte ini jemaah, semua orang-orang yang turun itu dikasih makan. Jadi ada yang turun di halte, ada orang di belakang yang turun dari mobil dikasih. Bukan hanya turun, yang di dalam mobil pun dikasih. Saya pernah lewati baru 2 halte saya lewati jemaah, tangan kanan kiri juga penuh ya. Ini gimana ya? Masuk ke halte ketiga sudah nggak bisa nerima ya, karena sudah penuh. Ya, kalau saya bawa kantong plastik mungkin penuh ya, masya Allah. Nah, orang semangat memberikan makanan jemaah. Kenapa? Ya, karena tentu pahalanya luar biasa. Apalagi ketika berpuasa. Ya, Nabi SAW katakan, siapa yang memberikan makanan berbuka puasa untuk para puasa, maka baginya pahala yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang berpuasa. Jadi ketika kita puasa, kita dapat pahala puasa. Kemudian kita berikan makanan buka puasa orang puasa, kita dapat juga pahala dia yang puasa tanpa berkurang sedikit pun pahalanya. Jadi orang berlomba-lomba aja. Nah, pernah saya juga ketika di salah satu masjid, namanya Masjid Amr bin As di sana. Masya Allah jemaah. Menjelang adzan maghrib, orang-orang sibuk berdoa, berzikir, baca Quran, bersolawat dan sebagainya. Orang-orang Mesir itu silih berganti masuk ke dalam masjid memberikan makanan untuk orang yang iktikafnya. Setiap hari seperti itu, minimal 3 menu makanan di depan kita jemaah. Belum yang disiapkan dari pihak masjid, masya Allah, luar biasa memberikan makanan. Berebutan orang memberikan makanan yang lebih unik lagi di Madinah, ya Madinah Masjid Nabawi. Semoga panjenengan yang belum Allah umrahkan, Allah segera umrahkan sebelum Allah. Di Madinah Munawwarah, Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi ini jamaah dibuat kelompok-kelompok buka puasa. Biasanya kelompok-kelompok buka puasa ini dimiliki satu anggota keluarga. Mereka bagi tugas, ada yang menata makanan, ya, ada juga yang cari jamaah yang mau masuk masjid. Jadi setiap ada jamaah mau masuk Masjid Nabawi langsung ditangkap tangannya, Pak, ayo buka di tempat saya. Tarik lagi, ayo Pak, buka di tempat saya. Ya, terus begitu. Ada teman saya jadi rebutan, tangan kanan, tangan kiri ditarik. Ayo buka di sini, enggak harus ke sini, ditarik-tarik ya, dipaksa supaya bisa buka di tempatnya. Allah. Nah, pernah ada satu kejadian, setelah ditarik tangannya, disuruh duduk. Tarik, Bapak makan di sini, jangan kemana-mana Pak. Pokoknya makan di sini. Tapi kelihatan dari gerak-geriknya kayaknya mau kabur ini orang. Ya. Karena dia lihat kanan kiri. Nah, akhirnya Bapak nggak boleh kemana-mana ya. Tapi dia merasa belum lega. Ini kayaknya orang pengen kabur. Apa yang dilakukan jemaah? Setelah disampaikan, pokoknya Bapak makan di sini, jangan kemana-mana. Diambil Pak uang sebuah di tangannya Pak, di kantongnya. Kemudian Bapak makan sini, ini uang ambil semua Pak. Luar biasa. Dipaksa makan, disuap pakai uang bagaimana? Ini kalau kita terapkan di masjid Nurul Iman, ya penuh terus Pak. Insya Allah saya sholat di situ. Nah, luar biasa. Karena memang memberikan makan, ternyata ini amalan penghuni surga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
memberikan 4 wasiat. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshu salam, sebarkan salam. At'imu ta'am, berikan makan. Wasilul arham, sambung silaturahmi. Wasallu billahi wa nasuriyah, sholat di malam hari ketika banyak manusia tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, engkau masuk surga tanpa hisab. Ternyata orang yang suka kasih makan orang lain akan masuk surga tanpa hisab. Orang yang suka traktir orang maka akan masuk surga tanpa hisab. Insya Allah kami bersama santri siap ditraktir. Masya Allah, ini amalan luar biasa. Suka memberikan makan. Nabi pernah tegaskan, ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah. Tidak ada makanan yang diberikan kecuali Allah taruh barokah di dalam. Apa maksudnya? Ketika makanan itu kita berikan kepada orang, makanan itu mendarah daging di dalam tubuhnya, kemudian dia beribadah, dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia berzikir, maka pahala amalannya terus mengalir kepada yang memberikan makan. Maka inilah jamaah yang dimuliakan Allah. Luar biasa acara-acara kajian, ya, luar biasa sering ada snack-snack. Maka di sini kita tidak boleh absen jamaah mengambil bagian. Entah kita memberikan sebutir permen di setiap snack ini. Ketika masuk ke dalam perutnya orang-orang saleh, dia bersemangat baca Quran, dia semangat ikut kajian, semangat sholat, entah kepada pahalanya. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah, ini sedikit yang dapat kami sampaikan di kajian yang mulia dan berkeberkahan ini. Semoga ada manfaat yang dapat kita rasakan dan bisa kita amalkan. Alhamdulillah dari 3 amalan ini, yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga berinfak, diam-diam ataupun tangan, yarjuna fi jawatan dapur. Mereka inilah kata Allah yang akan mendapatkan ganjaran tanpa batas, baik itu ganjaran di dunia, terlebih lagi di akhirat. Alhamdulillah materi yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami menyampaikan kembali bahwa kami juga memohon doa dari jamaah sekalian, ya, santri-santri kami yang datang dari berbagai daerah di Indonesia ini datang ke sini, ya, tepatnya di Kelurahan Baturan. Mereka datang untuk menghafalkan Al-Quran, dan tentunya kami meniatkan hadirnya rumah Quran ini di Kelurahan Baturan. Semoga Allah memberkahi Kelurahan Baturan beserta masyarakatnya dengan keberkahan Al-Quran. Allah muliakan Baturan dan masyarakatnya dengan berkah Al-Quran. Allah muliakan Baturan dan masyarakatnya dengan kemuliaan Al-Quran. Allah jaga Baturan dan masyarakatnya dengan penjagaan Al-Quran. Inilah yang kami inginkan dengan hadirnya para santri kami jemaah. Alhamdulillah program di rumah Quran ini memang full beasiswa jemaah, karena memang mereka adalah orang-orang yang terbatas dari ekonominya, maka mereka memang tidak ada yang mereka keluarkan dalam pendidikannya. Bahkan ada di antara mereka itu Pak yang berangkat dari daerahnya naik kapal, karena memang ekonominya tidak memadai, sehingga mereka berangkat tanpa didampingi orang tua. Ini anak-anak baru lulus SMP Pak, ya, dipasrahkan kepada Allah. Ayolah kamu berangkat pergi ke Solo hafal Quran, nggak ditemani Pak. Dan ini baru pertama ke Jawa semua. Alhamdulillah sampai juga Solo. Kalau belajar pas mereka berangkat tanpa orang tua, masya Allah. Hanya Allah yang menjaga. Alhamdulillah tiba mereka di sini untuk menghafal Quran, ya. Alhamdulillah juga menjadi ajakan kepada jamaah semua. Barangkali panjenengan ada yang kelebihan minyak, ada kelebihan beras, kelebihan gula, monggo Pak dikirim. Insya Allah santri kami siap mengkonsumsinya, ya. Ini mereka kesehariannya menghafal Quran, masya Allah, dengan apa yang diberikan akan Allah balas dari setiap huruf menjadi pahala-pahala terbaik. Demikian adalah yang kami baik. Wa alamin. Sebelum kami akhiri, kita bersama berdoa berdoa semoga dengan hadirnya penghafal Quran Allah memberikan berkat kepada kita semua. Amin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya munzil al-Quran, alif baina qulubina ila al-Quran, wa aslih dhata bainina ala al-Quran, wa wahid sufufana ala al-Quran, warhamna bil-Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina, wa'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, kami memohon kepada-Mu ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami tinggalkan masjid ini, melainkan Engkau hapuskan dosa dan kesalahan kami. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, jangan Engkau biarkan kami ya Allah meninggalkan masjid yang mulia ini, melainkan Engkau rahmati kami. Engkau jauhkan kami dari siksa api neraka dan azab kubur. Ya Rahman, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di masjid ini ya Allah, maka izinkan kami kembali berkumpul, berjumpa bersama baginda Rasulullah, bertetangga bersamanya di dalam syurga ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin. Dengan hadirnya para penghafal Quran dari berbagai daerah di Indonesia yang datang ke Kelurahan Baturan ini ya Allah, khususnya kami memohon ya Allah, hadirkanlah keberkahan dari langit dan bumi ya Allah untuk Kelurahan Baturan dan seluruh masyarakatnya. Ya Rahman, muliakanlah Kelurahan Baturan beserta masyarakatnya. Jagalah Kelurahan Baturan dari mara bahaya, malapetaka, musibah dan bencana beserta seluruh masyarakatnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, hadirnya penghafal Quran ini ya Allah, muliakanlah kami semua masyarakat Baturan dengan kemuliaan Al-Quran. Jadikanlah keberkahan Al-Quran menjadi wasilah Engkau jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah, wa barakah. Engkau hadirkan di tengah-tengah kami keturunan salih salihah, muslih muslihat, hafidh hafidhah, mujahid mujahidah, min ahli Al-Quran, min ahli Ta'ah, min ahli Taqwa, min ahli Ibadah, min ahli Istiqamah, min ahli Jannah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman, dengan hadirnya penghafal Quran jadikanlah wasilah ya Allah. Siapa di antara keluarga kami, anak kami, tetangga kami, kerabat kami, saudara kami, orang tua kami yang sedang jatuh sakit, angkat sakitnya, sehatkan jasmani dan rohaninya. Jadikanlah sakitnya sebagai penggugur dosa, pemberat timbangan pahala, peningkatan derajat di sisi-Mu ya Allah. Siapa di antara keluarga kami, tetangga kami, kerabat kami, saudara kami, orang tua kami, anak kami, cucu kami yang telah Engkau wafatkan ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahannya, jadikan kuburannya taman di antara taman-taman surga. Engkau jadikan pula sebagai penduduk surga bersama Rasulullah. Ya Allah ya Rahman, siapa di antara kami yang sedang terlilit hutang piutang ya Allah, mudahkanlah kami segera melunasinya sebelum Engkau wafatkan ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman, ya Dzal Jalali wal Ikram, dengan hadirnya para penghafal Quran ya Allah di Kelurahan Baturan ini, kami memohon kepada-Mu ya Allah, wahai Sang Penguasa jagat raya ini, berikanlah kami solusi-solusi terbaik dari semua permasalahan yang sedang kami hadapi. Berikan jalan-jalan keluar terbaik dari semua urusan-urusan yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah, sabarkan, tabahkan, teguhkan kami meniti jalan ketaatan sampai akhir hayat kami. Ya Allah, jauhkan kami dari kematian su'ul khatimah, dekatkan kami dengan kematian husnul khatimah. Ya Allah, berkailah kami semua dunia wal akhirah, muliakan kami dunia wal akhirah. Ya Rabbal Alamin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.